Jadi Nabi kita pernah bersabda, sebarkan salam dan berilah makan. Salam maksudnya adalah bahwa kita itu hidup di dunia ini tidak akan merugikan orang lain, tetapi sebaliknya akan membuat orang lain itu nyaman, tidak terganggu dengan kita. Akan membuat orang lain, manusia, apapun agamanya, binatang dan seluruhnya penghuni alam semesta ini tidak terganggu oleh keberadaan manusia. Justru karena manusia mereka menjadi selamat. Dan berilah makan. Ini ada hubungannya dengan keselamatan. Karena dengan makanan itu orang tidak akan berpikir yang tidak-tidak kalau dia lapar. Orang berbuat jahat itu biasanya karena tuntutan perut, ya. Karena lapar maka dia berani mencuri, dia berani korupsi demi urusan perut, dia berani melakukan apa saja, haram halal tidak dipedulikan, yang penting kenyang, ya. Oleh karena itu sabda Nabi itu ada hubungannya dengan makanan dan keselamatan itu. Karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tidak boleh ada orang lapar. Sehingga sedekah yang terbaik adalah makanan. Sedekah makanan seperti ini nih, ya. Ini sedekah terbaik, ya. Islam mengajarkan kita tidak boleh membuat kerusakan, menganiaya, mendolimi, apalagi membunuh manusia. Binatang pun tidak boleh kita bunuh, ya, tanpa hak. Ketika Habil dibunuh oleh Qabil, Allah itu murka. Langsung diturunkan ayat berikut ini. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a. Jadi ketika manusia pertama kali dibunuh tanpa alasan, ya, karena tidak berbuat dosa, itu Allah katakan, barang siapa yang membunuh manusia, satu manusia saja, manusia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, maka itu sama dengan membunuh seluruh manusia, ya. Jadi membunuh satu manusia yang tanpa dosa, yang tidak bersalah, tidak membuat kerusakan, itu sama dengan seolah-olah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memberi kehidupan, menjaga kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia menjaga kehidupan seluruh manusia. Jadi ini adalah hukum pertama kali ketika manusia dibunuh. Jadi tidak boleh kita membunuh manusia, ya, kecuali dengan hak. Dengan hak itu artinya kalau sekarang karena ada putusan pengadilan, karena orang itu berbuat dosa atau zalim, ya. Jadi Islam benar-benar menjaga keselamatan seluruh manusia apapun agamanya, tidak dibedakan. Nabi Ibrahim dulu dakwahnya itu sambil bagi-bagi makanan, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau siang, pagi, sore itu dia nyari orang untuk menemenin makan, diajak makan, cari dia. Jadi dakwahnya lewat makanan yang sekarang ditiru oleh agama sebelah, ya. Agama Kristen kan suka bagi-bagi sembako, ya. Itu dakwahnya Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu mengadakan jamuan makan, mengundang seluruh manusia yang ada di tempat itu, suruh makan di tempatnya. Lalu datanglah seorang kafir Majusi, ya, ikut makan. Nabi Ibrahim bilang gini, kamu menyembah siapa? Begitu, ya. Kalau sekarang mungkin bahasanya, kamu agamanya apa? Gitu, ya. Jadi orang kafir itu bilang, saya Majusi, saya kafir, saya tidak menyembah Allah. Kalau begitu kamu nggak boleh makan, kata Nabi Ibrahim.
nggak boleh makan. Kecuali kamu mau jadi mu'alaf, kalau sekarang boleh makan. Kalau kamu nggak mu'alaf, nggak boleh. Dan orang kafir tadi itu kekeh pendiriannya, dia nggak mau makan. Daripada mu'alaf enakan nggak makan kan gitu. Akhirnya orang sampai selesai itu, akhirnya orang Majusi itu pergi pulang ya. Allah tegur, Allah nggak suka dengan sikap yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kata Allah, hai Ibrahim, dia itu hambaku ya. Dia itu hambaku. Aku memberi makan dia puluhan tahun. Sampai sekarang umurnya 70 tahun saya ngasih makan dia. Tanpa saya minta syarat, dia suruh nyembah saya. Padahal dia tidak menyembah saya, tapi saya kasih makan terus. Lah kamu, katanya, baru mau sekali saja minta syarat. Harus orang Islam yang boleh makan, kan gitu kan? Gitu kan? Gitu. Jadi Allah nggak suka. Akhirnya Nabi Ibrahim lari mengejar orang tersebut. Dikejar, suruh balik, ya, suruh makan. Akhirnya orang Majusi tadi, orang kafir tadi, kok Anda berubah pikiran? Tadi mengusir saya nggak boleh makan, sekarang malah saya disuruh makan. Ada apa? Kata Ibrahim, ini perintah dari Tuhanku. Gitu ya. Kamu disuruh makan tanpa syarat. Akhirnya orang kafir itu bilang apa? Kok Tuhanmu baik sekali ya? Padahal saya tidak menyembah dia, tapi kok saya boleh makan, nah gitu kan? Akhirnya dia menjadi mu'alaf. Gara-gara makanan tadi, orang yang tadinya kafir menjadi berislam. Dan berkali-kali, kadang-kadang kita itu mementingkan teman-teman kita yang beragama Islam ya. Kadang-kadang gitu ya. Nabi Ibrahim juga sama. Bahkan Nabi Ibrahim itu pernah berdoa ya. Wa qala Ibrahimu rabbis al-hada baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim itu berdoa. Tapi doanya digeser sama Allah, direvisi lah, diperbaiki ya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, berilah rezeki ya penduduk Mekah ini, penduduk sini negeri ini dari buah-buahan, khusus orang-orang yang beriman saja, gitu ya. Dia berdoa begitu. Ya. Jadi doanya agar Allah itu memberikan rezeki hanya untuk orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah apa? Qala wa man kafara fa umatihu qalila. Allah malah bilang enggak. Orang kafir pun aku kasih rezeki. Ya. Orang kafir pun aku kasih rezeki. Karena orang kafir, orang apa itu? Musyrik, semuanya kan ciptakan Allah, gitu kan. Ya dikasih rezeki, enggak boleh begitu. Ya, dikasih rezeki. Gitu kan? Cuma sedikit, qalila, sedikit. Sedikit di sini artinya adalah seberapapun rezekinya orang kafir, meskipun triliunan, itu dianggap sedikit oleh Allah karena hanya untuk kepentingan dunia, gitu ya. Maka saya kasih rezeki sedikit, kemudian nanti di akhirat saya akan lempar dia ke neraka. Nah itu ya. Jadi semua orang tuh dikasih rezeki sama Allah, gitu ya, sama sedikit. Karena nanti di akhirat itu lebih hebat rezekinya daripada rezeki yang orang kafir dapatkan di dunia, gitu ya. Sholat sunnah sebelum subuh itu mendapatkan pahala dunia dan seisinya, itu lebih banyak. Hanya satu kali sholat sunnah saja kan, apalagi yang triliunan tadi kan. Makanya orang kafir yang triliunan tadi, kata Allah, sedikit, nanti di akhirat tetap dilempar ke neraka. Jadi tidak boleh pilih-pilih. Agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, semuanya ya, tidak boleh bikin kerusakan. Pentingnya makanan ini sehingga dalam syariat Islam itu banyak yang mensyaratkan makanan ya. Makanan bisa berbentuk dari hewan atau dari apa itu buah-buahan ya, dari ladang, hasil ladang ya. Sehingga kita mengenal adanya hari raya kurban. Itu disyariatkan, memastikan bahwa manusia itu bergizi ya. Ada akikah itu juga binatang kurban.
gitu ya. Ada zakat fitrah, memastikan manusia nggak boleh lapar. Ada zakat fitrah, gitu ya. Bahkan banyak pelanggaran yang dilakukan manusia itu ditebus dengan makanan, ya. Jadi banyak pelanggaran yang dilakukan manusia itu kifaratnya itu adalah memberi makan. Ya. Kalau kita melanggar sumpah yang kita buat, ya, sumpah yang kita benar-benar dengan hati kita, kemudian kita langgar sendiri, maka ditebusnya kifaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Ya. Jadi kalau kita bersumpah, demi Allah, saya nggak mau datang ke rumahnya Om Sunan. Demi Allah, karena dia menyakiti saya, gitu kan. Gitu kan. Tapi ternyata harus datang karena ada keperluan. Ya nggak apa-apa, dibatalin saja sumpahnya, tinggal bayar kifarat tadi apa? Memberi makan 10 orang miskin. Gitu. Jadi ada ilmunya. Jadi kalau melanggar sumpah, kifaratnya membayar makan 10 orang miskin. Kalau kita ikhram, ya melanggar, di sana kan nggak boleh berburu ya. Kalau zaman dahulu kala, kalau lagi ikhram tuh nggak boleh berburu. Kalau kita berburu, maka kifaratnya menyembelih hewan sebesar yang diburu itu, yang dia buru. Kalau enggak, makanan, ya, atau berpuasa. Jadi makanan dan puasa itu ada hubungannya itu. Jadi kifarat itu makanan, kalau nggak bisa makanan nanti akhirnya puasa. Kayak tadi, orang yang melanggar sumpah disuruh kifarat ngasih makan 10 orang miskin. Kalau nggak bisa puasa 3 hari, gitu ya, puasa 3 hari. Kalau kita membunuh binatang buruan ketika ikhram, itu kan nggak boleh. Maka kita disuruh menyembelih ternak ya. Kalau enggak, ngasih makan. Kalau enggak, suruh puasa. Jadi ada hubungannya memberi makan dan puasa. Karena puasa dan makan itu ada hubungannya, Pak. Sama-sama menyehatkan. Puasa sehat, makan juga sehat. Ya. Sehingga di dalam puasa, Pak, di dalam puasa pun sama. Ketika orang itu tidak berpuasa, maka dia suruh qadha. Kalau nggak bisa, suruh memberi makan. 1 orang, ngebayar fidyah ya. Fidyatun tu'amu miskin, kan gitu ya. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa, maka disuruh membayar fidyah. Gitu ya. Suruh puasa Ramadan nggak bisa, suruh qadha nggak bisa juga. Suruh ngasih makan orang miskin 1 aja, 1 piring lah, gitu ya. Pernah kejadian pada zaman Nabi itu ada orang yang melanggar aturan puasa tadi. Disuruh qadha nggak bisa, gitu ya. Terus bayar fidyah pun nggak mampu, gitu, karena dia paling miskin. Terus apa yang terjadi? Nabi kasih korma, suruh bagikan. Jadi Nabi yang ngeluarin korma. Jadi kalau kita ada saudara kita yang miskin banget, qadha nggak bisa bayar fidyah, talangin saja, kasih aja sama kita, nggak apa-apa ya. Nabi juga sama. Ini korma kasih ke orang paling miskin. Ternyata dia paling miskin. Akhirnya dia makan sendiri. Sudah nggak puasa, sudah nggak bayar fidyah, dapat korma, dimakan sendiri. Itulah hebatnya Islam. Biar orang itu tidak kelaparan. Tujuannya biar tidak kelaparan. Ini sangat luar biasa. Ya. Karena apa? Puasa menyehatkan. Makan juga sehat. Dulu ada seorang sahabat, istrinya tuh mengadu ke Rasulullah. Mengadu karena bapaknya, suaminya itu sering mengajak temannya ke rumah makan-makan. Istrinya kan jengkel. Ini setiap malam kok suami saya ngajak orang datang ke rumah. Saya disuruh masak, disuruh nyiapin apa itu? Nyiapin minuman, gitu kan, makanan. Itu istrinya jengkel itu. Setiap malam begitu tuh, sahabat itu. Akhirnya istri itu mengadu ke Rasulullah, ya Rasul, saya jengkel dengan suami saya. Setiap malam itu bikin saya kesel, saya capek. Saya harus melayani tamu, masak yang enak-enak, kasih minuman, nyuci piring juga.
Kan jengkel dia. Nah, akhirnya kata Rasul apa? Udah, kalau begitu saya besok ke sana ke rumah kamu, kasih tahu suamimu. Akhirnya Rasul bertamu. Ya, bertamu karena yang tamunya adalah Rasul, jadi wanita tadi kan seneng, wah ini Rasul nih datang nih, masak yang lebih enak lagi, masya Allah, pokoknya yang istimewa gitu kan, pokoknya gak ada capeknya lah kalau yang datang itu Rasul ya, gitu ya, ngalap berkah gitu. Ya itu senang itu, akhirnya dia sampaikan kepada suaminya, Rasul mau datang, mau bertamu, wah kita masak yang enak-enak. Nah, akhirnya Nabi datang, makan, sunahnya makan Pak, jadi kalau disuguhin ini harus makan. Nggak boleh, walaupun kenyang sedikit saja, pura-pura ini, jangan sampai ditolak, sunahnya harus makan gitu ya. Bahkan teman saya itu kalau datang ke rumah saya, dia kenyang tuh, dia nggak mau makan tapi bawa pulang, tapi sunahnya harus bawa pulang, kan itu berkah, karena itu sodako gitu loh, sodako ya. Jadi akhirnya apa, Nabi pun makan, ya habis makan ngobrol sama suaminya, kamu suka ini apa, suka ngajak teman ya makan-makan ya, iya terus ngobrol macam-macam ya gitu. Nah gini aja, nanti kalau saya pulang suruh istrimu melihat saya sampai ke pintu gerbang gitu ya. Jadi dia ngomong ke suaminya, nanti istrimu suruh lihat saya keluar sampai pintu gerbang kalau saya sudah selesai. Nah begitu Nabi itu selesai itu keluar rumah, istrinya melihat. Ternyata apa? Begitu Nabi keluar rumah, diikuti oleh kalajengking, diikuti oleh ular, diikuti oleh binatang yang membahayakan ikut keluar. Jadi semua bala itu keluar. Dan ternyata menjamu tamu itu menghapus dosa dan membuang bala. Gitu, membuang bala. Begitu tamu itu keluar rumah, semua penyakit keluar. Gitu ya, semua penyakit keluar. Gitu. Jadi tolak balanya ya kasih makanan. Di samping yang punya tuan rumah itu sedekah, ini kan sedekah. Sebetulnya keselamatan juga. Agama din asalam, agama keselamatan dengan makan itu. Itulah Islam ya. Sehingga orang yang mati dan kaya itu nyesel Pak. Kalau dia nggak tahlilan, kalau dalam tahlilan nggak ada makan-makan. Orang kaya nih, orang Muhammadiyah, orang yang nggak suka tahlilan, mati, uangnya banyak, sawahnya luas, nggak ada tahlilan, nggak ada makan-makan, nyesel. Jangan sampai nanti begitu meninggal dia nyesel. Begitu meninggal, orang yang meninggal itu bilang apa? Robi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya pengen dihidupkan hanya sebentar saja. Saya mau sodakoh. Sebaik-baik sodakoh lah makan. Saya mau sodakoh makanan. Ini saya mati. Ini di rumah gak ada tahlilan. Saya pengen hidup. Saya suruh tahlilan. Saya suruh sedekah. Suruh makan-makan. Bukan 7 hari. 1 hari gak apa-apa. Saya hartanya banyak. Banyak yang habisin. Itu orangnya begitu Pak. Dia pengen sodakoh. Ingin minta dihidupkan kembali. Walaupun sebentar hanya untuk sodako. Karena orang mati itu belabah, tuh belabah Pak ya. Orang yang udah mati itu belabah Pak. Ketika hidup pelit, makannya aja sedikit, nggak mau nyumbang. Begitu mati dia belabah, habisin punya saya, habisin. Nggak ada gunanya saya mati-matian mencari harta. Ini anak saya kurang ajar nih, nggak mau sodako, nggak mau tahlilan, nggak mau nyediain makan. Dia mau dibagi sendiri buat warisan sendiri. Kan gondok itu orang meninggal itu. Orang kaya ya. Begitu Pak. Dia nyesel. Robi laula akhortani ila ajalin qarib fasadaqu aku minas sholihin. Hidupkan aku walaupun sebentar ya Allah, biar aku bisa sedekah sehingga aku bisa termasuk sebagai orang yang soleh. Itu kalau orang kaya meninggal Pak. Nah kalau orang miskin gimana? Kalau orang miskin meninggal gimana? Orang miskin meninggal sedekah enggak? Nah, orang miskin ada 2, Pak. Kalau dia itu ibadahnya kurang, dia juga pengen dihidupkan kembali, Pak. Orang miskin banget tapi ibadahnya kurang, juga nyesel dia. Ketika mati nyesel. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fasaddaqu wa minas sholihin. Tetap aja sama.
hidupkan sebentar saja. Saya mau ibadah. Terus kata malaikat apa? Mau beda apa? Mau sedekah? Sedekah apa orang kamu paling miskin? Apa yang kamu bisa sedekahin? Senyumlah, sedekah senyum. Senyummu sudah basi, kata malaikat. Sedekah tenaga, tenagamu sudah loyo, nggak kuat. Kenapa nggak dari dulu kamu sedekah tenaga? Sedekah pikiran, pikiran kamu juga nggak cocok. Sekarang banyak anak muda yang pinter-pinter. Jadi percuma, nggak usah deh, nggak usah ikut-ikut kayak orang kaya, percuma. Kamu cuma dopos doang, maunya begitu, gitu kan? Pura-pura doang. Itu orang miskin yang tidak ahli ibadah. Tapi kalau orang miskin yang ahli ibadah, dia tidak minta dihidupkan kembali, Pak. Malah dia bersyukur, alhamdulillah. Kesengsaraan saya di dunia udah selesai, gitu kan. Alhamdulillah, gitu kan. Tugas saya di dunia sudah selesai. Dimarahin istri sudah, disalimi tetangga sudah, gitu kan. Ini yang terbaik kan gitu. Iya, alhamdulillah saya terbaik nih. Sudah selesai tugas saya nggak mau hidup lagi, ya Allah, nggak mau, nanti didolimin lagi, sengsara lagi, ya gitu kan. Makanya apa? Makanya orang miskin yang ikhlas, yang beribadah itu nyaman. Begitu meninggal udah nggak pengen hidup kembali, udah senang dia. Hisabnya juga nggak ada masalahnya. Itu yang menyesal itu kan karena ada hisab. Sama saya sudah masih 10 hektar. Aku yang kena hisab, bukan anak saya, kan gitu kan. Aku ini. Oh iya, sedekah pengennya begitu, tapi sudah nggak bisa. Tapi kalau orang miskin kan alhamdulillah.